ya nerima materi berikutnya ya. Insyaallah. Allah. Oke, Diusahakan, Pak. diusahakan. Udah makan belum? Belum. Nah itu, kalau belum itu. Jujur. Ya, teman-teman, kita lanjutkan materi kita. Insya Allah kita akan selesaikan materi tentang asas-asas kita. Jadi untuk yang F, seingat saya kok sudah ya, tapi nggak tahu lagi ya. Mungkin Oke, di kelas lain. Ya, mungkin di kelas lain ya. Karena kelasnya Pak Susianto semester ini ada sekitar 22 kelas dalam satu minggu. Itu UIN, Unmer, sama Brawijaya. Ya. Wah. Setelah bulinya aja, Mas. Ya, Mbak ya. Biasa. Oke. Berikutnya yang perlu saya sampaikan, ada asas yang berlaku di peradilan Mahkamah Konstitusi, yaitu asas non-interventif atau bahasanya independensi. Jadi berdasarkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi itu harus merdeka, harus bebas dari segala campur tangan kekuasaan lain, baik langsung maupun tidak langsung. Itu asasnya, itu teorinya. Ya. Jadi kalau teman-teman mempelajari suatu mata kuliah teori, nah jadi misalkan kalau ada dosen ngomong teorinya begini, tanya aja prakteknya bagaimana gitu ya. Prakteknya bagaimana. Nah, kalau kita bicara di Mahkamah Konstitusi, ini Mahkamah Konstitusi ini kan merupakan lembaga peradilan yang super body. Tidak ada yang mengawasi lembaga Mahkamah Konstitusi. Jadi dia ini benar-benar luar biasa. Nah, pengawasnya siapa ya? Untuk mengawasi prosesnya di Mahkamah Konstitusi belum ada lembaga khusus yang mengawasi, ya. Nah, sehingga asas ini diberlakukan di Mahkamah Konstitusi. Asas independen. Jadi Mahkamah Konstitusi itu baik lembaga maupun hakimnya itu harus independen. Jadi meskipun perkaranya itu perkara urusan DPR lah, urusan presiden lah, maka seharusnya hakim Mahkamah Konstitusi itu benar-benar tidak terpengaruh siapapun yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Intinya harus independen. Ketika mengambil keputusan independen, tidak boleh ada intervensi. Ya, tidak boleh ada intervensi campur tangan dari lembaga lain atau kekuasaan. Itu teorinya, ya. Tetapi prakteknya bagaimana? Saya yakin teman-teman juga sudah bisa menilai bagaimana kondisi peradilan di Indonesia. Nah, di Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa kasus yang membuat marwah Mahkamah Konstitusi itu jatuh, ya. Yaitu ada kasusnya Akil Mukhtar, ya. Itu juga kasus, kemudian kasusnya Patrialis Akbar, ya. Itu juga yang mencoreng marwah dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang cukup super body, ya. Nah, jadi kasus itu ya ada titipan-titipan putusan yang harus dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itulah makanya saya sampaikan asas intervensi ini secara teori, tapi prakteknya ya masih ada namanya intervensi itu, ya. Oke, itu yang F. Ada pertanyaan? Pak, jelas ya? Nggak ada, oke? Pak. Silakan. Di sini kan ada MK merdeka dan bebas dari segala campur tangan kekuasaan lain. Ya. Yang saya tanyakan, yang pertama, yang dimaksud kekuasaan lain itu gimana, Pak? Maksudnya, Pak? Kekuasaan lain itu ya karena Mahkamah Konstitusi itu kan masuk wilayah yudikatif, ya. Masuk wilayah yudikatif. Berarti kalau disampaikan kekuasaan lain itu ya bisa ada pengaruh dari legislatif, kemudian dari eksekutif. Nah, itu kan bisa kan. Yang namanya legislatif itu kalau punya keinginan itu kan dia kan bisa saja mempengaruhi hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Jadi gitu, Mas Muhyiddin, ya. Yang dimaksud kekuasaan lain itu bisa berasal dari legislatif atau eksekutif, bisa juga dari pengusaha, titipan dari asing, titipan dari swasta, bisa. Justru kasus yang menjerat Patrialis Akbar itu dia juga mendapat titipan dari salah seorang pengusaha, ya. Jadi bahasanya dia menitipkan pasal tertentu atau putusan tertentu supaya dimenangkan lah, intinya gitu, dimasukkan pasal-pasal itu. Jadi kayak gitu, Mas Muhyiddin. Bisa dipahami? Oke, have another question? Ada pertanyaan lain? Belum ya? Oke, yang berikutnya asas yang G, peradilan sederhana. Ya, peradilan cepat dan biaya ringan. Prakteknya bagaimana? Sederhanakah? Ribet.
Cepat kah? Lambat. Biayanya murah kah? Mahal. Oh, ya udah, wis enak kan kalau menjelaskan gini kan ya? Ya, enak dah. Itu asasnya. Teorinya begitu, prakteknya bagaimana? Ya, sudah bukan rahasia lagi. Oke. Asas berikutnya, asas sidang terbuka untuk umum. Nah, jadi di Mahkamah Konstitusi, begitu perkara itu masuk di dalam register Mahkamah Konstitusi, maka perkara itu bisa diakses oleh masyarakat. Ya. Nah, itu termasuk ada kaitannya di asas yang J, ya, asas sosialisasi. Itu termasuk putusan dan sebagainya. Jadi yang dimaksud asas sidang terbuka untuk umum, persidangan di Mahkamah Konstitusi itu boleh diikuti siapapun dan boleh dilihat oleh siapapun. Ya. Jadi selalu diawali sidang perkara nomor sekian-sekian garing MK garing RI garing nomor sekian tahun 2020 dibuka dan terbuka untuk umum. Ketok palu berarti itu terbuka untuk umum. Jadi semua boleh menyaksikan. Ya. Selanjutnya asas objektivitas. Hakim, panitera wajib mengundurkan diri bila memiliki hubungan kerabat atau kepentingan langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau ada pihak yang berperkara, misalnya ada perkara pilkada misalnya ya, kebetulan pilkada itu antara DPR dengan DPR. Nah, karena masih ada hubungan keluarga, maka harus mengundurkan diri jika ada hubungannya dengan pihak-pihak yang berperkara. Oke ya, jelas ya? Sehingga nanti keputusannya diharapkan keputusan itu adalah keputusan yang objektif, tidak subjektif. Ya. Jadi kayak begitu. Selanjutnya, yaitu asas sosialisasi. Putusan MK wajib diumumkan dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat secara terbuka. Ya. Artinya, setiap proses yang terjadi persidangan di Mahkamah Konstitusi itu bisa diakses secara langsung di masyarakat. Bahkan kalau perkara-perkara politik biasanya itu selalu dimuat di media massa live secara langsung. Contohnya apa? Sengketa Pilpres ya antara Jokowi dengan Prabowo waktu itu, Pak Bowo ya. Waktu itu juga bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Jadi itu teman-teman asas yang perlu diketahui oleh teman-teman semua di dalam materi kita hukum acara Mahkamah Konstitusi. Oke, ada pertanyaan? Ini Bapak saya. Silakan. Itu tadi yang asas sidang terbuka untuk umum itu kan umum untuk semua persidangan di semua pengadilan. Nah, kan ada seperti di pengadilan agama itu ada pengecualian persidangan yang tertutup. Apakah di Mahkamah Konstitusi juga ada pengecualian untuk sidang terbuka untuk umum ini? Nggak ada. Jadi kalau di Mahkamah Konstitusi perkaranya terbuka semua. Ya, perkaranya terbuka semua. Kalau di pengadilan agama perkaranya tertutup semua. Ya. Nggak ada yang terbuka untuk kasus di pengadilan agama. Kalau di peradilan perdata ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ya, biasanya di pengadilan negeri itu kalau kasusnya kasus asusila misalnya itu di pengadilan negeri biasanya persidangannya tertutup. Ya, oke gitu, Pak Kairi Yatin. Oke, bisa dimengerti? Oke, yang lain silakan. Pak, saya izin bertanya. Siapa? Silakan, Ya. Mbak. Untuk yang asas Yang mana? Objektivitas, untuk asas objektivitas itu ada kayak batasan saudara nggak? Apa dia tuh semama yang mengundurkan diri itu kerabat yang mungkin dia tuh saudara-saudara atau semenda atau semua yang kerabat yang dianggap dekat? Ya, yang kalau ada hubungan saudara atau semenda itu yang diharapkan untuk mengundurkan diri, ya. Makanya di situ saya ada kalimat hubungan kerabat atau
kepentingan langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau ada hubungan saudara langsung atau tidak langsung itu juga dia diminta untuk mengundurkan diri. Jadi gitu. Kalau pertanyaannya Kalau semuanya kerabat. Kalau ya kerap. Gimana, Mbak? Kalau seumpamanya kalau semuanya kerabat, kan biasanya tuh ada tetangga yang maksudnya tuh dia tuh tetangga tapi udah dekat kayak rasa saudara tuh itu oh ya beda. tetap harus mengundurkan diri atau tidak, Pak? Beda. Enggak. Jadi tetap kalau itu hubungannya hanya tetangga itu ya enggak perlu mengundurkan diri, ya. Tetangga atau dekat itu tidak perlu mengundurkan diri. Jadi gitu, Mbak. Siapa yang tanya? Melinda. Bella. Bella. Oh iya. Oke, jadi gitu Mbak Baik. Bella. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada yang bertanya lagi soal asas? Bapak, ini Ya. di Mahkamah Konstitusi itu juga diterapkan asas ius curiae fit itu diterapkan apa enggak, Pak? Apa itu? Coba dijelaskan. Asas yang itu untuk menerima semua laporan. Kayak pengadilan itu dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kayak gitu. Itu di Mahkamah Konstitusi juga ada, Pak. Oke, Mbak Kairiyatin, pada waktu perkuliahan pertama ikut terus? Iya. Ya, jadi kalau ikut, saya yakin teman-teman masih ingat soal masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi. Masih ingat? Insya Allah. Nah, jadi hanya dibatasi di Mahkamah Konstitusi itu hanya dibatasi perkara-perkara yang sesuai dengan undang-undang menjadi kewenangannya. Jadi tidak seperti di pengadilan lain. Jadi kalau masih ingat enggak 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi apa? Coba Melinda, 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pertama apa, Mel? Lupa? Ini brosul. Halo. Pak, komut Pak tadi Pak. Udah Ya, jawab. gimana Mel? Halo. Maaf Pak, komut. Belum dinyalakan. Oh, Kewenangannya yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. oke, itu yang pertama. Yang kedua, coba Mila. Ayo Mil. Mil. Alfa. Kewenangan yang kedua apa Alfa? Terlalu lama. Nuril. Memutus sengketa pemilu. Memutus sengketa pemilu. Lebih lengkapnya? Apa ya? Perkara. Oke. Arini. Maaf Pak, memutus hasil sengketa pemilu. Ya, oke, memutus hasil sengketa hasil pemilu ya. Oke, yang berikutnya Fatin, kewenangan yang lain Fatin. Memutus pembubaran partai politik. Oke, yang berikutnya Kaira. Kaira, lalu lama Zulfa. Kaira, ya. Aku tahu. Bukan, Kaira. Tarikul Kaira. Oh, Oke, lama Zulfa. Miftahul. Rahmah. Coba sebutkan kewenangan yang lain. Lama. Wajib memberikan putusan. Rukila. Memutuskan sengketa kewenangan antara DPR. Ya, sengketa kewenangan antar lembaga. Oke, yang terakhir Dela. Bayu. Terlalu lama Dela. Iya, Bayu. Ini yang satu ini kewenangan Mbak, apabila melakukan sidang paripurna yang bahas ini pelanggaran hukum yang berdasarkan presiden itu Pak, kejahatan pidana.
Oke, jadi yang penting meskipun bahasanya kurang rapi, tetapi maksudnya sudah mengerti ya. Jadi Ilmi, tadi pertanyaan dari Ilmi ya? Siapa tadi yang bertanya? Kairiatin ya. Jadi Mbak Kairi, selain keempat kewenangan dan satu kewajiban itu tidak bisa ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Jelas? Oke. Silakan yang lain ada pertanyaan? Saya Pak tanya Pak. Silakan. Nuril, ya. Tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan, kalau semisal ada pihak yang mengajukan permasalahannya ke MK, tapi ternyata asasnya tidak sederhana, tidak cepat dan tidak biaya ringan, apakah kita Kapan? bisa mengajukan hal tersebut gitu? Kalau pada dasarnya realitanya kayak terkesan berbelit-belit gitu Pak. Di Mahkamah Konstitusi itu asasnya sederhana, cepat, ringan. Nah, justru itu di Mahkamah Konstitusi itu perkara-perkara yang masuk di sana memang dilakukan secara cepat. Ya, kemudian prosesnya itu sangat jelas. Nanti habis ini kita pelajari tentang proses beracara di MK. Ya, prosesnya juga sudah diatur secara jelas interval waktunya, time frame-nya berapa lama. Terus kemudian kalau biaya itu kan sangat relatif. Kalau mau maju sendiri kan juga tidak bayar, tapi kalau sewa pengacara itu biasanya kan harus bayar. Jadi kayak gitu, ya. Prinsipnya MK itu ingin menerapkan bahwa peradilannya cepat, sederhana, dan biayanya murah. Gitu. Ya, jadi gitu Mbak Nuril. Oke, sama-sama. Yang lain? Cukup jelas asas? Close asasnya? Close. Oke, kalau close kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini masuk di proses ya sekarang. Nah, ini yang menjadi inti dari mata kuliah kita ya. Inti itu mata kuliah kita ya. Artinya adalah teman-teman harus benar-benar paham terhadap proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Ya, ini yang harus dipahami. Pertama, ketika teman-teman ingin mengajukan gugatan atau permohonan di Mahkamah Konstitusi, berkasnya itu harus dibuat rangkap 12. Pertanyaan saya, kenapa sih kok harus 12? Kok akeh men? Pertanyaan saya itu, kenapa? Karena apa? Kenapa kok 12? Karena untuk Itu ada hakim, panitera, dan tergugat. ada kepaniteranya Pak. Majelis hakim 3 majelis hakim. Karena untuk majelis hakim 3. Oke, bentar. Oke, silakan yang mau jawab satu-satu. Kenapa berkas itu harus rangkap 12? Karena dibagi-bagi, Pak. Dibagi-bagi. Ya, dibagi kemana? Karena Supaya mendapatkan Oke, satu-satu. Kemudian Satu-satu. Haidar dulu. Silakan Mas Haidar. untuk dibagi-bagi ke pertama hakim. Kalau hakim di sini saya ada yang mengatakan dihadiri oleh 7 hakim, Pak. Jadi kalau 12 itu 7 hakim, kemudian ada juga panitera dan juga ada para pihak sengketa. Oke, ada yang bisa menyempurnakan? Kenapa kok jumlahnya 12? Halo? Rio? Yusril? Videonya dinyalakan. Adelia, kenapa kok gelap ini? Karyatin lagi makan ya atau tidur? Kenapa Bapak? Kok gelap, nggak ada wajahnya?
kurang tahu Bapak. Ini gelap sendiri. Oke, kenapa jumlahnya ada 12? Nyari itunya. Jumlah majelis hakim di Mahkamah Konstitusi itu berapa sih? Jumlah hakimnya berapa di Mahkamah Konstitusi? 3, Pak. Tiga. Berapa? 3, Pak. Berapa? 3. Pak. Oke, coba dibuka deh undang-undangnya. 3. Nah, diatur di pasal berapa tuh, Mbak Mila? Mila, tadi nyebut 9 ya. Diatur di pasal berapa itu? Jadi jumlah hakim di Mahkamah Konstitusi itu 9, ya. 9 ya, 9. Jadi kenapa jumlahnya 12? Hakimnya aja 9, ya. Berarti yang 3 itu para pihak, kemudian arsip, ya. Jadi jumlahnya pas, ada 12, ya. Jadi itu pertanyaan prinsip, ya. Jadi hakimnya itu ada 9, bukan 3, bukan 5, bukan 7, ya. Ada 9. Itu diatur di Undang-Undang MK, ya. Diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jumlahnya 9. Oke, pertanyaan saya, kenapa kok jumlahnya harus 9? Ya, ini pertanyaan mudah ya. Kenapa jumlahnya 9? Atau gini deh, kenapa sih jumlahnya kok 9 itu genap apa ganjil? Genap apa ganjil? Ganjil. Kenapa? Kenapa harus ganjil? Kenapa harus ganjil? Kalau misalnya Apabila dilakukan voting ataupun pengambilan suara bisa dimenangkan dan tidak imbang. Oke, coba Nuril, ulangi Nuril. kalau misalnya dia genap, maka kalau semisal ada kayak pengambilan putusan nanti nggak bisa menemukan jawaban akhir karena genap. Kalau semisal 1A, 1B, kalau semisal 8 hakim doang gitu, Pak. Nah, Makanya ganjil. coba Dela, Dia ada coba satu Del. hakim. Del, kenapa alasannya? Kenapa ganjil? Oke, yang kita ketahui selama ini itu, selama di pengadilan, hakim itu selalu ganjil, ya. 3, 5, 7, atau 9. Kenapa? Tadi Nuril sama Haidar juga sudah menjawab, tapi mungkin ada yang mencoba menggunakan bahasa lain. Nah, jadi gini deh. Jadi kenapa hakim itu jumlahnya ganjil? Kalau terjadi pengambilan keputusan, di antara majelis hakim itu ada yang tidak sepaham, tidak sepakat untuk mengambil keputusan, maka dilakukan voting. Nah, ketika dilakukan voting kalau jumlahnya genap, ya nanti kalau draw terus gimana? Ya, maka harus ada yang menjadi penentu, maka jumlahnya harus ganjil. Gitu ya? Jelas ya? Oke. Jadi itu yang harus dipahami ya. Jadi pertama tadi kenapa jumlahnya kok 12? Ya karena hakimnya aja sudah 9. Pihak prinsipal 1, pihak ini lawan juga 1, kemudian juga bagian arsipnya juga sendiri. Oke, sekarang nah, proses beracara. Jadi ketika mengajukan pengajuan proses itu rangkap 12, otomatis itu disertai dengan bukti ya, disertai dengan bukti. Nah, setelah disiapkan, maka berkas itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian setelah dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dilakukan pemeriksaan syarat administrasinya oleh petugas MK. Ya, oleh petugas MK dicek dulu berkasnya benar enggak, rangkap 12, administrasinya yang lain lengkap apa enggak, itu dicek. Nah, ketika terjadi pemeriksaan ini ada 2 alternatif. Ya, ada 2 alternatif. 1, berkasnya itu lengkap atau tidak, sudah lengkap atau tidak, atau belum lengkap. Jadi ada 2 alternatif, belum lengkap atau sudah lengkap. Kalau dinyatakan oleh petugas, oh ini berkasnya belum lengkap, ya, maka dikembalikan kepada penggugat atau pemohon, diberi waktu selama 7 hari. Ya, diberi waktu selama 7 hari untuk melengkapi berkas yang diajukan. Ya. Nah, alternatif kedua, kalau administrasinya dinyatakan oleh petugas tadi telah lengkap, ya berarti nggak ada masalah. Ya. Tetapi kalau dinyatakan tidak lengkap, belum lengkap, maka dilengkapi selama 7 hari. Nah, pemenuhan kelengkapan dalam 7 hari kerja. Maksudnya apa nih 7 hari kerja nih? Apa sih bedanya 7 hari kerja dengan 7 hari kalender? Oke, saya minta ada yang menjawab. Bedanya apa? Di sini kan 7 hari kerja. Kalau 7 hari kerja dihitung tanpa adanya libur. 7 hari kerja. Ya, ini kalau libur. Oke, 7 hari. Sabtu Minggu. Oke, diulangi. Hitungannya tanpa hari libur, Pak.
libur nasional atau libur umum? 7 hari kerja itu dengan 7 hari kalender itu bedanya apa? Masih belum tepat. Sabtu Minggu tidak ikut, Pak. Ya, oke. Kalau 7 hari kerja, Sabtu Minggu itu karena bukan hari kerja, itu tidak dihitung ya. Jadi kalau misalnya masuknya hari ini, hari Jumat, maka besok 2 hari ini tidak dihitung. Berarti dihitung adalah mulai Jumat, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Kecuali yang libur. Gitu ya. Itu hari kerja. Kalau 7 hari kalender berarti mulai besok, Sabtu, Minggu dihitung. Oke, jelas? Nah, Jelas. itu istilah-istilah Jelas, Pak. kecil tapi harus dimengerti ya. Oke, kita tuntaskan sampai di gambaran proses di tahap yang pertama. Nah, kalau sudah 7 hari dinyatakan lengkap, maka baru dicatat di dalam registrasi berkas perkara ya. Berkas perkara. Jadi itu kalau lengkap baru dicatat ya, dicatat di Mahkamah Konstitusi berkasnya sudah masuk ya, dicatat di berita acara perkara. Nah, kalau sudah dicatat di berita acara perkara registrasi perkara, maka sudah mulai dijadwalkan untuk proses selanjutnya. Nah, oke, sampai di tahapan pertama ini siapa yang mau tanya? Silakan. Apa mau tanya? Silakan, Fatin. Kalau di HPTUN tadi kan ada upaya administrasi kan Pak. Kalau di HMK apa ada upaya administrasi juga? Nggak ada. Nggak ada, Mbak. Oke. Ya Pak, makasih. Ya, oke. Ya. Yang lain? Yang lain, silakan. Ini benar-benar harus dipahami ya. Ini sudah masuk di dalam materi pokok kita ya. Materi pokoknya Anda harus benar-benar menguasai proses beracara di MK. Nah, ini sudah masuk di dalam poin penting ini. Silakan yang lain. Kita waktunya tinggal 1 menit ya Mas Haidar ya. Oke ya, nanti kalau terputus tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Oke, mungkin karena ini waktunya juga sudah habis, nanti kita lanjutkan.